Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman yang udah bisa hadir di sini. Kita belajar bareng ya. Jadi hari ini kita coba untuk belajar gimana memanfaatkan add-on ya. Kalau kita add-onnya ada di spreadsheet. Jadi ceritanya kan teman-teman sekarang kan lagi penilaian harian. Nah, penilaian harian itu setelah kita kumpulkan, kemudian nanti kita akan main di sebentar, ini di akun saya dulu. Nah, kita akan main di di spreadsheet. Jadi ini ceritanya PH-nya sudah ditutup. Atau sudah tidak menerima tanggapan lagi. Nah, kemudian kita nanti main di spreadsheet. Kenapa? Karena kan kalau ini kita skenarionya adalah PH-nya itu tematik. Nah, jadi kalau tematik itu kan nanti ada bagian PKN, kemudian ada bahasa Indonesia. Ini contoh yang kelas 1 ya. Kemudian ada matematika. Nah, untuk kelas 1 matematikanya kan digabung. Kemudian ada SBDP. Dan kebetulan di SD kami PJOK-nya pun digabung. Nah, karena mata pelajaran ataupun KD-nya berbeda, maka nilai total yang ada di sini nantinya itu tentunya nilai total seluruh soal tadi, bukan per mata pelajaran atau per kompetensi dasar. Sehingga nilai total yang ada di form anak-anak itu nantinya harus kita buka, kemudian kita pilih sesuai dengan mata pelajaran atau sesuai dengan KD-nya. Oke. Nah, sesuai dengan KD-nya. Nah, jadi untuk itulah maka kita butuh kalau di spreadsheet itu nanti butuh rumus sebetulnya. Nah, di sini nanti akan butuh rumus. Saya akan coba praktekkan soal yang semuanya PG dulu. Jadi ini di kelas 1 ini soalnya pilihan ganda semua, tidak ada soal isian atau tidak ada soal esai. Nah, ini pilihan ganda semua. Nanti anak-anak setelah mengisi itu kan posisinya akan seperti ini nanti di spreadsheet-nya. Nah, seperti ini. Ini nanti di spreadsheet-nya akan seperti itu. Nah, ini kalau tak salah ada 45 soal. Ada 45 soal kelas 1 yang tematik. Jadi soal tadi saya jelaskan tadi bahwa ada PKN, bahasa Indonesia, dan sampai terakhirnya ada di PJOK. Nah, kalau misalkan kita menggunakan analisis itu tentunya ada cara biasanya kalau di penjelasan di YouTube kayak gitu, itu penjelasannya biasanya menggunakan rumus. Tetapi sekarang kita tidak menggunakan rumus ya, tetapi kita akan menggunakan apa yang kita sebut dengan sebentar, ini hilang. Ini kok hilang? Sebentar saya refresh dulu. Kayaknya iya, ini kok hilang ya? Nggak kelihatan. Ini ketutup ya? Di saya ketutup soalnya. Coba saya ganti setelan dulu. Setelannya saya ganti. Pak Andi lagi ini nge-share tampilan Tadi hilang soalnya, bentar. Iya, soalnya di kita nggak kelihatan Andi lagi nampilin apa-apanya, Andi.
Gangguan soalnya. Kelihatan nggak sekarang? Blank Pak, blank hitam. Blank ya? Iya. Bentar dulu. Sebentar. Harusnya tadi kelihatan, cuman di sini gangguan. Oke. Oh iya, ngeblank ya? Ya, nggak ada tampilan, Dik. Ada cuman gambar orang lagi kicep-kicep aja. Andi tuh ngomong apa ya? Nggak ngerti ya. Ada gambarnya? Di saya ada nih. Enggak, udah sengaja saya udah matiin itunya, tapi angkat aja sebentar. Kalau ini kelihatan? Ya. Ini kelihatan Pak. Kelihatan, Andi lagi nyengir. Hasil tanggapan. Ini kelihatan ya? Nah, yang Ya. ini yang spreadsheet-nya ya yang hilang ya? Spreadsheet-nya blank. Kayaknya koneksi nggak stabil mungkin Pak Andi. Kalau koneksi enggak, ini tuh berat. Bentar ya. Oh. Sebentar. Nggak ada sama sekali gambar. Nah, itu mah salah setelannya, dirimu mah yang lain ada gambarnya kok. Nih, yang lain kelihatan kan ini kan? Iya, ada tanggapan. Nah, kalau di Ya. sini malah kelihatan kan? Ini blank, spreadsheet tapi blank Pak hasilnya. Nah, kalau ini ada harusnya sih. Ada tuh. Pak. Yang masalah yang di PG apa lagi dipakai ya? Bentar. Saya ganti dulu ke yang punyanya dulu deh. Malah nggak mau dia. Ini kenapa lagi? Kita ke spreadsheet aslinya aja deh. Nah. Oke, spreadsheet aslinya dulu. Ini tadi saya sengaja bagikan ke email saya karena di sini saya pakainya akun ini ya. Jadi ini harusnya sebetulnya sama. Tapi biarin aja dulu lah gini. Nah, teman-teman, kelihatan ya sekarang ya spreadsheet-nya ya. Kelihatan kan? Ya. Serius di BlackBerry nggak kelihatan Andi. Buang aja HP-nya. Sedih aku. Ganti baru itu, Pak. Di HP saya kelihatan. Oh, yang Nova, kelihatan jangan bikin rusuh. Yang lagi Orang makan kelihatan kok. gak? Yang Kamu salah ngeklik itu. Andi kan ada 2, klik Andi satunya. Kenapa nggak ngobrol sih? Ada di 2 tuh. Mana di 2-nya? Oh, ya. Sama ini Betul. Andi jelek sama Andi ganteng. Saya klik yang Andi jelek tah. Udah terserah lah, bebas lah. Iya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nggak ngomong dirimu tuh. Nah, jadi teman-teman, ketika sudah masuk ke spreadsheet, ini saya cobakan untuk yang soal PG dulu. Nah, yang soal PG ini kita akan analisis kan. Kalau di spreadsheet itu kan hanya skor aja kayak gini ya, hanya skor saja. Sementara kalau kita mau buka, ini kan harus berbentuk skor di sininya pilihan gandanya. Karena kalau misalkan gak berbentuk skor, itu bisa kita pakai dengan rumus. Rumusnya pakai VLOOKUP ya, sama dengan Excel. Cuma kalau pakai rumus biasanya Pak Iwan paling alergi. Paling alergi dengan rumus gitu ya. Jadi karena alergi dengan rumus, jadi saya coba nyari yang nggak pakai rumus deh gitu kan. Nah, yang nggak pakai rumus itu kita bisa menggunakan add-on di sini. Nah, add-onnya apa? Add-onnya namanya Flubaro. Jadi kalau misalkan teman-teman, ini kan saya sudah tambahkan nih add-onnya ya. Nah, kalau misalkan teman-teman belum mendapatkan Flubaronya di akun email teman-teman belum mendapatkan Flubaronya, maka kita carinya di sini, dapatkan add-on. Nah, di sini kemudian kita klik aja Flubaru. Flubaru ya. Nah, sebetulnya nggak usah diklik karena memang dia termasuk salah satu aplikasi yang sering dipakai. Jadi dia sudah ada di sini gitu. Kalau misalkan teman-teman tadi ulangi ya. Jadi kalau teman-teman di add-on kemudian dapatkan add-on, itu nanti sudah ketemu Flubarunya di sini. Yang warna hijau ada apelnya, tapi apelnya nggak dimakan. Tadi ada yang gabung ya? Oke.
Oke, sorry yang gabung, saya repot nih. Soalnya ternyata auto adminnya gak jalan. Nah, tinggal teman-teman klik ini, kemudian ikutin aja langkah-langkahnya sehingga akhirnya terinstall. Tandanya terinstall adalah pada saat kita klik add-on, itu flu barunya sudah ada di sini. Jadi flu baru, ya namanya flu baru itu apa? Flu yang baru berarti. Nah, kalau sudah terinstall biasanya kalau teman-teman pas diklik ini tiba-tiba hanya ada bantuan saja seperti kemarin yang dicobain Pak Iwan, itu saya sarankan untuk di restart sehingga benar-benar terinstall di add-onnya. Karena kalau misalkan sudah terinstall nanti tampilannya akan seperti ini, ada regrade assessment, share grade, view grade dan seterusnya sampai ke bantuan. Nah, kalau sudah bisa seperti ini, langkah pertama sebetulnya kita nggak aktifin ini dulu, tapi kita bikin kunci jawaban di sini. Gitu. Jadi kita bikin kunci jawaban, caranya adalah, kebetulan kemarin kelas 1-nya nggak ada yang bernilai 100, karena nggak ada yang bernilai 100, maka saya buat yang namanya database dulu, atau kunci jawabannya dulu. Gitu. Nah, kunci jawabannya itu caranya bagaimana? Caranya adalah kita klik di sini, klik di pertanyaan, kemudian kita pastikan di sini kita copy paste. Jadi ini kan jawabannya burung Garuda. Kita copy, kemudian pastekan di atas. Oke, ulangi ya. Jadi ini aslinya tadinya seperti ini. Kita hide dulu. Kita sembunyiin dulu. Nah, aslinya itu seperti ini. Spreadsheet kita itu. Jadi timestamp langsung ke jawaban anak yang pertama. Nah, habis itu kita sebentar, munculinya lagi gimana sih? Dapatkan link, buang centang, sembunyikan garis, ubah. Mana? Sebentar. Jangan sembunyikan baris. Nah, oke, nanti teman-teman kalau misalkan sudah, ini harus sih. Nanti teman-teman kalau misalkan sudah, itu kita sisipkan dulu di sini satu ke atas gitu seperti ini ya. Nah, kemudian habis itu teman-teman isikan ini. Timestamp-nya harus ada ya, copy aja dari mana. Kalau teman-teman ada anak yang nilai 100 tinggal copy paste aja semua ke sini. Dan ini kan kunci jawabannya. Ini kalau PG ini kunci jawabannya. Saya tandain dulu biar beda. Nah, jadi yang ini adalah kunci jawaban. Nama lengkapnya kita ganti jadi kunci jawaban. Jadi cari anak yang nilai 100, copy paste ke sini. Semuanya. Gitu. Dari mulai timestamp sampai akhir. Nah, artinya kunci jawabannya kan itu 100. Tapi kalau misalkan nggak ada nilai 100 kayak punya saya, caranya adalah dengan copy paste dari satu-satu ini. Ini nomor 1 ke sini. Kemudian nomor 2 saya copy paste dari sini ke sini. Seterusnya sampai yang terakhir. Kalau tidak ada yang bernilai 100. Tapi kalau yang ada bernilai 100, ya sudah tinggal copy paste saja. Ingat yang di copy paste di sini harus dari form, harus bentuknya sama. Jadi kalau misalkan teman-teman ketik sendiri, nanti bisa jadi tidak kebaca sebagai kunci jawaban. Akan menjadi kunci jawaban yang lain nantinya. Jadi kalau mau bikin kunci jawaban, kalau tidak ada yang sama tidak ada yang nilai 100 dari anak, copy paste dari sini satu-satu kunci jawabannya untuk yang PG. Nah, itu untuk yang PG. Nah, kemudian saya hapus dulu hasil yang kemarin ya. Sebentar. Saya nggak bisa deh di sini. Nah, nggak bisa dihapus. Nanti kalau dihapus hilang semua. Hapus aja deh. Biar saya artinya ngulangin. Nah, setelah di kunci jawaban ini sudah jadi, maka kita aktifkan flu baronya dengan regrade assessment. Oke. Kenapa nggak mau? Karena ininya beda. Oke, karena ininya beda, saya coba pakai yang ini. Mau nggak? Nah, ini harusnya mau karena ininya sama. Oke. Kita coba flu baronya. Kenapa tadi nggak mau? Yaitu karena tadi dia akun di spreadsheet sama akun di Chrome-nya nggak sama. Harusnya yang ini mau. Nah, kalau aku, jadi pastikan teman-teman akun spreadsheet, ulangi ya. Akun spreadsheet ini, nih email
Google akun ini sama harus dengan Google akun yang ini, harus sama. Karena kalau misalkan nggak sama, nanti kayak tadi nggak keluar flu barunya. Oke, kita lihat lagi. Baik, ini tahap pertama. Nah, tahap pertama, teman-teman, di sini ada grading option, artinya pilihan untuk penilaian. Kemudian di sini ada poin. Kemudian di sini ada question. Question itu adalah yang ada di baris pertama. Jadi ada timestamp, score. Timestamp itu nggak ada di sininya ya, dia otomatis nggak ada. Nah, tetapi ketika bikin kunci, teman-teman timestampnya harus diisi. Ya, atau waktu anak mengisi itu kan, ada waktu anak, tanggal dan jam waktu anak mengisi itu harus diisi. Nah, langkah berikutnya adalah ini aslinya kalau misalkan aslinya kan karena saya sudah pernah pakai ini di sini, jadi bentuknya gini. Nah, aslinya seperti ini teman-teman. Pilihan awalnya pasti begini, ya. Pilihan awalnya pasti begini. Normal grading semua. Artinya semuanya akan dinilai. Nah, sementara skor kita kan tidak akan kita nilai, maka kita skip grading di sini. Biar dia tidak aktif penilaiannya. Nomor absen juga kita skip grading. Nama lengkap kan nama siswa. Nah, karena ini nama siswa, maka teman-teman pakainya identity student. Gitu. Ini harus ada satu ya. Kalau nggak ada nanti nggak mau dianya. Jadi kalau saya karena di sini nama siswa, maka saya akan pakainya nama lengkap ini sebagai identitas studentnya. Kemudian yang kelas juga kita nggak nilai, maka kita skip grading. Jadi kita tidak melakukan penilaian di kolom-kolom ini ya. Kita mulai penilaiannya di nomor pertama, di soal pertama. Nah, makanya semuanya kita pakai normal grading semua. Dan saya pakai karena PG, kita pakai skornya 1 semua. Karena PG kita pakainya nomor 1 semua. Kalau sudah, maka kita tinggal klik continue. Nah, step 2 ini adalah menentukan kolom mana yang menjadi kunci jawaban. Nah, karena tadi kolom pertama yang kita jadikan kunci jawaban, maka kita pilih atau tandai di kunci jawaban di sini. Seperti itu. Nah, nanti kalau sudah ini nanti akan berproses. Oke, kita klik continue. Halo, teman-teman masih ngikutin saya? Masih, Pak, masih. Sorry, soalnya barusan ada yang gabung, gak kedengaran. Ya, ini di close aja ya, baru grade. Nanti akan muncul kayak gini, kita close aja. Nah, nanti akan muncul sheet baru namanya Gradis, artinya ini sudah diolah. Nanti bentuknya akan seperti ini. Ini time submission tadi, kemudian nama lengkapnya, kemudian total poin, kemudian dia langsung membentuk nilai. Gitu. Jadi total poin ini dibagi dengan total skor yang ada di form, dia otomatis membentuk nilai persentase berapa siswa yang menjawab benar. Gitu. Karena tadi ada 45 soal, di sini kelihatan ada 45 soal yang dibaca sama sistem. Kemudian di sini skor anak yang diperoleh 43. Jadi 43 per 45 kali 100% itu kita nggak usah rumus, dia langsung keluar nilainya. 95,5%. 56%. Artinya nilainya 95,56. Kan begitu kalau misalkan perseratusan. Jadi teman-teman kalau mau lihat skor totalnya ya di sini gitu. Nah, itu sudah langsung otomatis kan, kalau tadi kita pakai skor, kalau sekarang itu sudah ada nilainya. Itu otomatis. Nah, sekarang kita lihat, kita geser ke yang istimewa itu adalah di sini. Jadi di sini anak-anak yang salah itu akan mendapatkan skor 0 dan anak-anak yang benar itu akan mendapatkan skor 1. Jadi teman-teman kalau mau misalkan membuat laporan analisis butir soal, teman-teman tinggal copy paste aja ini semua. Selesai, tinggal di print aja. Nah, kita sudah punya anak nomor berapa salah di mana.
gitu ya. Betulnya di mana? Karena di 0101-nya ini sudah otomatis kita tidak perlu menggunakan rumus lagi, menggunakan VLOOKUP lagi nggak perlu. Nah, itu hebatnya flu baru. Baik, nah langkah berikutnya, karena ini sudah selesai nih di PG itu, langkah berikutnya teman-teman kan akan memisahkan mana pelajaran PKN, mana pelajaran Bahasa Indonesia, dan seterusnya. Nah, kemarin saya cobakan setelah nama lengkap ini, nanti ada pelajaran PKN, pelajaran Bahasa Indonesia, kemudian matematika gitu kan, di kelas 1 itu seperti itu. Kalau tidak salah ada 5 mata pelajaran yang dimasukkan ke dalam tema. Nah, kalau ada 5 mata pelajaran, maka saya buat 1, 2, 3, 4, 5 kolom kosong. Jadi ulangi ya. Kita akan buat 1, 2, 3, 4, 5. Caranya di blok ya. Tetapi teman-teman lihat di sini ada tanda bahwa di sini ada yang disembunyiin. Jadi saya pakainya sampai F saja. Kemudian diklik, nanti sisipkan sebelah mana. Karena kita akan mau ke setelah nama lengkap, maka saya sisipkannya sebelah kiri. 4 kolom. Karena ada 5 mata pelajaran, berarti kurang 1, maka saya sisipkan lagi 1. Kemudian kita tinggal kasih nama, di sini ada PPKN, kemudian Bahasa Indonesia. Bu Ida di mute dulu, punten. Kemudian kalau nggak salah matematika. Kemudian SPDP. Dan terakhir adalah PJOK. Nanti kan tinggal dikasih tahu ke grup. Oke. Nah, seperti itu. PJOK ya. Nah. Jadi tujuannya adalah kita kan akan menyimpan nilai di sini ya, menyimpan nilai yang terpisah. Oke. Nah, teman-teman harus ingat berapa jumlah soal ya, berapa jumlah soal PKN, berapa jumlah soal Bahasa Indonesia, berapa jumlah matematika dan seterusnya. Sekarang kita coba dulu dengan PKN. Bu Ida bisa di. Jadi 2 bulan, ini baru sebulan. Iya. Bentar, Bu Ida mana? Bu Ida, Bu Syaida di mute. Oh, udah. Nah, ya. Oke. Makasih Bu. Punten ya. Nah, sekarang kita akan membuat nilai per mata pelajaran tadi. Nah, saya menggunakannya rumus sederhana dan biasa, yaitu menggunakan sum. Nah, sama dengan sum, saya cari soal PKN. Tadi kan PKN ya. Google Meet. Nah, ini soal PKN itu tadi ada di nomor 1 sampai dengan nomor 10. Kebetulan teman saya kelas 1 ini membuatnya PKN 110, nanti ada lagi Bahasa Indonesia 110 dan seterusnya. Jadi gampang lihatnya. Ini sampai 10, berarti ada 10 soal toh. Nah, kalau ada 10 soal berarti totalnya ada 10. Kalau mau 100 berarti kan nanti tinggal dikali 10. Maka saya sum ini dikali 10. Sehingga hasilnya adalah 80. Karena dia betul 8. Nanti teman-teman ada isi otomatis seperti ini sangat nyaman sekali. Kita tinggal checklist aja di sini sehingga otomatis ke bawah dia akan mengikuti rumus yang di atas. Jadi kalau spreadsheet itu bentuknya gitu. Jadi kalau kita bikin rumus di atas, nanti akan pilihan mau disamain nggak rumusnya ke bawah atau enggak. Tinggal kita checklist aja. Nah, ini udah soal PKN sudah kita dapatkan. Sekarang tinggal soal Bahasa Indonesia. Sama seperti tadi, sama dengan sum, jangan lupa buka kurung. Cari soal Bahasa Indonesia mulainya dari mana? Ini dari sini, kita sampai dengan nomor 10 lagi ternyata. Berarti dikali 10 lagi. Seperti itu. Checklistnya diambil. Jebret. Jadilah nilai. Ya, ada yang nilai 90, ada yang nilai 100. Nah, kemudian pun matematika juga sama dengan sum. Buka kurung, kita cari soal matematika. Nah, ini matematikanya. Ada 10 soal ternyata, kita tutup kali 10, di enter, kemudian checklistnya kita klik, sehingga seluruh soal matematika sudah bernilai. Nah, kalau SBDP kalau nggak salah ini beda, soalnya nggak 10, kita cek, SBDP, ini udah kelewat. Nah, SBDP dari sini ternyata soalnya ada 5,
Eh, gambar di samping ya ini SBDP-nya ada 5 soal. Karena ada 5 soal berarti kalinya berapa ya? Kalau 5 biar 120 ya kalau nggak salah. 20. Oke, kita klik ya ternyata 20. Kemudian kita soal PJOK. Cari soal PJOK-nya di sini. Nah, ini soal PJOK. Kita close ada 10 soal dikali 10 selesai. Baik teman-teman, kita lihat di sini kita sudah punya skor nilai PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, SBDP dan PJOK. Seperti itu. Nah, sekarang biar anak-anak gampang lihatnya, kita copy saja soal rincian ini, kita Ctrl C. Kemudian di sini kita bikin sheet baru. Kemudian klik kanan, jangan langsung dipaste ya, nanti rumus nanti yang masuk. Kita tempel khusus, tempel nilainya saja. Sehingga akan seperti ini, kita tinggal rapihin sedikit. Gitu. Kalau mau dikasih nomor, kita kasih nomor biar tahu ada berapa orang di sana. Kemudian kita seret ke bawah. Iya, ternyata ada 23 anak. Oke, sudah deh rapi, selesai. Nah, inilah nilai yang sudah kita ubah dari yang nilai total itu satu tematik ini kita ubah menjadi nilai per mata pelajaran. Gitu. Sangat gampang, saya rasa sangat gampang. Asal tadi kuncinya adalah kita coba pakai Flubaro tadi, kemudian bikin kunci jawaban di atas. Kemudian kita atur Flubaronya cuma 2 langkah. Kemudian habis 2 langkah tadi kita tinggal pisah-pisahkan seperti yang saya praktikkan tadi seperti itu. Nah, ini untuk soal PG. Saya kemarin nyobain soal PG ini nggak sampai setengah jam, bahkan cuma 15 menit lah kurang lebih. Ini sudah terbentuk nilainya. Karena soal PG tidak perlu perlakuan khusus. Dia tinggal langsung olah seperti tadi. Ya, kalau isian esai agak rumit, tapi nanti saya akan coba jelaskan. Cuman sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Iya Pak Anto, gimana Pak? Dinyalain dulu mic-nya enggak, Pak? Gimana Pak Anto, ada yang mau tanyakan? Saya ketinggalan nih Pak Andi. Ya. Nah ini nanti rekamannya diupload nggak? Insya Allah nanti saya upload di YouTube, nanti juga saya bagikan ke. Asik. Iya, makasih Pak Andi, ditunggu sekali itu bagus. Iya. Makasih. Makasih. Barangkali mau langsung ada yang mau ditanyakan gimana penggunaan tadi. Intinya ya kalau kita menggunakan add-on jangan lupa akun yang ada di Google apapun ya, mau kita add-onnya mau di form, mau di spreadsheet, mau di classroom ada ya, kalau nggak salah ada, cuman itu harus sama dengan yang di Chrome-nya gitu. Yang di Chrome-nya ini di sini nih harus sama di teman-teman kalau lihat di atas ya, di sebelah kanan atas itu kan ada. Nah, gambarnya harus sama lah, minimal gambarnya gitu ya. Kelihatan kan gambar ini sama ya dengan gambar ini gitu. Nah, kalau sudah sama begini, ini baru bisa jalan add-onnya. Tapi kalau misalkan ini nggak sama, itu akan nggak jalan nantinya. Saya sama waktu saya pakai form itu kan ada add-on juga di sini. Nah, di sini kan ada add-on juga. Nah, nanti kalau misalkan kita nggak samain ini biasanya add-onnya nggak akan jalan. Nah, itu untuk soal-soal yang pilihan ganda. Nah, kalau memang nggak ada yang mau ditanyakan, sekarang kita coba bagaimana kalau soalnya soal isian gitu ya. Ini soal isian kelas 6 berarti ya. Ya, kelas 6. Nah, ini soal isian yang punya saya. Kemarin saya buat di PH kemarin. Itu kurang lebih 40 soal. Seperti ini sama seperti tadi ya. Ini ada PKN. Kemudian ini ada soal pilihan ganda.
1, 2, 3, 4, 5 pilihan gandanya. Kemudian ini ada isian singkat kan. Nah, teman-teman, isian singkat ini biasanya saya tidak menggunakan kunci jawaban. Ini saya satu aja pakai kunci jawaban. Kenapa? Karena anak-anak itu kadang-kadang jawabannya kayak gini kan. Sikap mereka sesuai dengan nilai Pancasila, yaitu nilai. Ada anak-anak yang jawabnya sila berapa gitu. Ada anak-anak yang jawabannya sesuai dengan materi ya, kemanusiaan, nilai kemanusiaan. Ada anak-anak yang langsung jawabnya sila kedua tuh isinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nanti tentunya kita harus bikin kunci jawaban yang banyak toh. Nah, karena itu sulit, itu repot ya. Karena apalagi anak-anak kan kadang-kadang ngetiknya bisa jadi hurufnya besar dan kecil. Bisa jadi besar semua. Bisa jadi mungkin spasinya juga kekelik gitu. Jadi kemanusiaannya kepisah misalkan. Dan macam-macam lah kalau misalkan isian itu. Sehingga saya daripada begitu, mendingan saya kosongin seperti soal ini. Soal ini saya kosongin aja deh jawabannya, kunci jawabannya. Nah, biar aja begini gitu. Biar anak-anak nanti semua salah aja biarin dulu gitu. Yang penting kita buat skornya di kunci jawaban itu berapa poin yang akan kita tuju. Untuk apa poin itu? Untuk nanti kita tahu poin total, skor total itu berapa gitu di sini. Sehingga perlu kita membubuhkan poin. Di sini saya isian menggunakan 2 poinnya seperti yang biasa kalau PTS, PAS di kecamatan itu begitu kan. Juknisnya. Nah, kalau soal isian atau soal uraian, saya pakai poin 3. Walaupun sebetulnya kalau pakai rubrik bisa aja kita bisa bikin 4, bisa bikin 5 ya kalau bikin rubrik. Ini nanti bagiannya Pak Iwan sebetulnya bagaimana membuat rubrik skor di sini ya. Tapi saya coba biar gampang ngitungnya dulu lah, udah saya kasih 3 gitu. Kalau misalkan soalnya adalah uraian gitu kan. Nah, pun bahasa Indonesia, cuman saya di sini agak sedikit bikin anak mikir. Jadi saya di sini tidak menggunakan pilihan ganda nih. Ini saya menggunakan pilihan ganda tapi pakainya kotak centang, teman-teman ya. Kotak centang itu jadi pilih 3 ciri puisi, dia harus benar 3-3-nya gitu. Kalau misalkan ada saja yang salah satu, maka dia nilainya 0 gitu. Jadi dia harus benar-benar 3-3-nya harus benar gitu. Karena saya mintanya pilih 3 ciri puisi dan saya setel dia harus milih 3. Kalau nggak pilih 3, ini soal nggak bisa lanjut gitu. Itu kemudian di sini juga sama begitu. Saya coba anak-anak biar bisa nganalisis soal. Pilih 2 ciri prosa gitu. Pilih aja 2 ciri prosa. Mungkin untuk soal-soal yang lebih bagus, teman-teman bisa coba. Ini saya coba nyobain gimana sih kalau pakai kotak centang gitu. Tapi saya tetap ini saya simpan sebagai pilihan ganda sehingga poinnya tetap 1. Nah, kenapa saya kenalkan ini nanti akan kelihatan pada saat kita mengolah di flu barunya. Oke. Ini sama, yang lainnya juga sama, isian, esai, sama seperti yang tadi saya setel. Saya tidak menggunakan kunci jawaban. Seperti itu. Nah, ini juga di IPS juga saya pilih 3 dari 7 tujuan ASEAN yang terdapat dalam deklarasi Bangkok. Jadi dia harus milih 3. Kalau ada milih ini aja 1, dia akan nilainya 0. Seterusnya seperti itu. Nah, ini bentuk soal saya ungkap dulu agar teman-teman nanti paham kenapa pengaturan flu barunya akan berbeda. Tetapi ingat, kita harus ingat di soal berapa kita memasang isian dan uraian, atau kalau enggak kayak tadi saya menggunakan kunci jawaban yang banyak. Jadi kan ini kan 3 nih kunci jawabannya. Nah, seperti itu. Nah, karena seperti itu maka langkah berikutnya teman-teman ketika mau memasukkan ke sana, kita harus membuat dulu nilai. Gitu. Jadi kita harus buat dulu nilai skor terutama di isian esai. Kenapa? Karena gini, kalau PG itu kan udah otomatis tuh. Ini anak yang absen pertama, dia udah otomatis 1 gitu kan. Kalau benar dia nilainya 1, kalau salah dia nilainya 0. Nah, di isian ini kan nggak bisa teman-teman. Di isian itu kita harus skornya harus kita ubah sendiri gitu. Ini tadinya kan 0. Nah, kita tambahkan karena dia benar jawabannya kemanusiaan yang adil dan beradab, saya kasih poin 2. Begitupun yang ini. Nah, yang ini kan di sini dinilai salah karena nggak ada kunci jawabannya. Tapi dia menjawabnya benar. Nah, makanya kita kasih poin 2. Nah, inilah pekerjaan yang memang agak rumit kalau kita menggunakan isian esai. Maka saya tidak menyarankan untuk teman-teman
menggunakan PH-nya segugus ataupun sekecamatan karena tentunya akan repot ya. Tentunya akan repot sekali untuk membuat skornya karena harus satu-satu. Bayangin sama teman-teman. Satu sekolah itu ada 30 orang. Kalau ada 10 sekolah misalkan kayak di Pak Iwan ada 12 sekolah misalkannya sekecamatan. Berarti 12 kali 30 orang. Berarti harus membuat penilaian 360 siswa gitu. Awalnya saya pikir akan gampang lah nanti kan bisa dibagi. Ternyata sulit untuk dibagi karena nanti karena linknya satu, maka nanti tanggapannya akan ada di sini semua gitu. 30 kali 10 sekolah berarti 300 orang, 300 tanggapan di sini. Akan sangat sulit memilah punya siapa gitu. Maka saran saya kalau mau begitu, nggak apa-apa kita per kecamatan, tetapi setiap guru itu mengcopy paste formnya. Jadi masing-masing guru itu membuat formnya di emailnya masing-masing. Nah kalau seperti itu udah jadi tanggung jawab masing-masing. Tapi soal dikelola kecamatan, gitu. Jadi soalnya satu kecamatan sama, tapi formnya itu guru hanya mengcopy paste. Caranya bagaimana? Gampang banget sebetulnya teman-teman. Caranya adalah kita bisa bagikan, ya. Misalkan kita bisa kirim gini, kalau nggak salah di sini. Oh, bukan ya. Nah, tambahkan kolaborator. Ditambahkan kolaborator, tinggal teman-teman taruh email seluruh guru kelas 6 di sini. Nanti masing-masing guru sudah otomatis punya form ini. Dan teman-teman guru yang sudah form ini tinggal buka di drive-nya, cari yang di berbagi, drive berbagi. Nanti drive berbagi itu akan ada file form yang sama, tinggal dibagikan dengan link yang berbeda gitu. Atau sorry. Harusnya di copy dulu ya. Di drive berbaginya, kemudian di copy, kemudian kopiannya yang dibagikan. Ini drive-nya lama karena berat mungkin. Biarin. Jadi ulangi ya teman-teman. Ini saya sarankan begitu kalau teman-teman di kecamatan ataupun di gugusnya menggunakan soal yang sama. Buat mas satu, nanti setelah buat satu itu bagikan formnya. Biar teman-teman bisa mengoreksi soal yang esai atau isian. Tetapi kalau soalnya nggak esai, soalnya nggak isian, itu mah nggak apa-apa. Sekota pun nggak jadi masalah gitu ya. Kayak kemarin yang dilakukan tim 19 itu satu kota, nggak jadi masalah. Paling yang repot kan Pak Iwan. Gitu ya. Nah itu. Jadi intinya adalah teman-teman kalau soal isian dan esai, saya sarankan sebaiknya masing-masing guru kelas memiliki formnya masing-masing. Kalau memang dikelola kecamatan, satu template kemudian dibagikan ke seluruh email guru kelas yang setingkat atau serumpun. Sehingga masing-masing guru kelas itu nanti membuat form dan membagikan ke kelasnya masing-masing. Sehingga pada saat mengoreksi seperti saya tadi, dikoreksi gini kan dia hanya bertanggung jawab ke anaknya saja. Dan subjektivitas untuk di isian dan esai itu tetap kita butuhkan ya. Subjektivitas tetap kita butuhkan. Karena saya nemuin di sini ada anak yang copy paste jawabannya dari internet. Jawabannya benar tapi betul-betul copy paste gitu. Sehingga kan di situ bentuk subjektivitas kita perlu walaupun kita sudah menggunakan rubrik gitu ya. Karena beda bahasa anak dengan bahasa yang sudah di copy paste. Baik, saya tidak panjang lebar lagi tentang soal isian dan esai. Intinya adalah teman-teman harus, ini repot di sini, tapi saya nggak repot karena saya jumlah siswa cuma 34, walaupun yang masuk baru 25, ya. Berarti ada 9 anak yang belum mengisi, biarkan sajalah, kan memang kondisinya pasti seperti itu di teman-teman juga. Nah, yang 25 ini kita olah semuanya dari dari urut 1 sampai 25 kita olah tadi, isian esainya kita bikin skor dulu. Nah, setelah itu baru kita masuk ke sini. Nah, kalau sudah masuk ke sini, kita akan lihat perbedaannya di mana. Kita coba pakai add-on lagi seperti tadi. Kemudian kita ke flow baru grade assessment. Sama seperti tadi kita pakai grade assessment. Oke, kita tunggu sampai jadi. Oke, ini tampilan awal kan semuanya normal grading ya. Nah, skor kita nggak akan nilai, kita skip. Nilai seluruh juga kita nggak akan nilai, kita skip. Normal grading juga kita nggak akan nilai, kita ini nama siswa kita pakai identity student. Kemudian ini soal. Nah,
Ini soal. Oke, semuanya 1 kan? Nah, semuanya 1. Oh, ini nggak ada kunci ya? Saya belum bikin kunci kayaknya sih. Sebentar. Oh yes, maaf, ulangi. Saya harus bikin kunci dulu. Oke, ini kita bikin kunci dulu. Kita bikin kunci jawaban ya. Oke, kunci jawaban tuh. Nah, saya sudah bikin kunci jawaban di sini. Oke. Yang tadi sudah copy paste di sheet baru namanya DB. Kalau saya ngasih nama DB untuk database, saya bikin kunci jawaban di sini semua ya. Nanti kita akan copy paste ke sini. Nah, timestamp-nya saya ngambil yang dari sini aja, Ctrl C. Timestamp harus keisi gitu. Pokoknya semua kolom saya isi bebas aja lah. Gitu. Gak ngaruh. Nah, paling di sini saya namain kunci jawaban. Kunci jawaban. Oke. Selesai. Nah, dari soal sini sampai sana kita masukkan yang tadi di DB. Baik, ini ada yang kosong ya teman-teman. Ini ada yang kosong. Kenapa ada yang kosong? Karena ini soal isian sama esai. Terus ini juga saya kosongkan saja karena ini ada 3 kunci jawaban. Ini pun sama. Oke, kemudian ini kosong. Saya akan hapus yang kunci jawabannya banyak. Kenapa? Karena nanti kalau kunci jawabannya 1, nanti repot. Ketika kan kunci jawabannya harus 3 atau 2 ya. Sebenarnya teman-teman nggak perlu karena kalau tak salah semua teman-teman paling cuma isian sama esai saja. Gitu. Nah, ini nanti akan kelihatan kenapa harus saya kosongin. Nah, ini saya copy dulu. Saya copy dulu ke sini. Ke sini ya. Ini kan soal nomor 1. Tadi dari mulai nomor 1 saya copy-nya. Saya Ctrl V. Oke, sudah dipaste, saya tandain saja biar gampang melihatnya. Nah, ini adalah kunci jawaban. Oke. Kemudian kita ke flu barunya, kita aktifin. Kita tunggu. Aduh, kenapa ini? Ulangi. Mungkin belum masuk. Create assessment. Ayo dong, masuk dong. Nah, saya refresh dulu deh. Error. Wah, add-on-nya nggak ada malah. Oke. Oke, add-on, create assessment. Nah. Baik, ulangi ya. Skor kita tidak nilai, kita skip. Nilai seluruh juga kita skip. Nama siswa, identity student. Nah, mulai dari soal ini ke sana adalah soal PG. Nah, sekarang gini teman-teman. Ini normal grading kan PG. Tadi saya bilang ada 1 sampai 5 saya PG. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Dari sini esai. Kita cek dari manakah esainya. Kata kuncinya ada di kalimat rara. Nah, kalimat rara, soal dimulai dengan kata rara, ini soalnya adalah isian. Maka di sini saya nggak normal grading, tapi grade by hand. Artinya kita ngasih skornya sama kita sendiri gitu, nggak sama sistem. Kenapa? Karena isian atau esai. Ini juga sama grade by hand, ini juga sama grade by hand. Karena tadi saya skornya grade by hand isian itu 2, saya pilih 2. Isian itu saya pilih 2. Nah, kalau di sini adalah esai, maka saya pilih 3. Begitu. Nah, pengaturannya sama dengan yang lain juga. Misalkan berarti soal kita cari aja petunjuknya. Nah, ini karena kunci jawabannya saya 3, berarti ini nggak bisa otomatis. Karena kunci jawabannya harus 3. Maka ini kalian harus memilih 3. Kalian harus memilih 3. Mana ya tadi? Kalian harus memilih 3. Oh, bukan ya? Iya, ini harusnya. Kalian harus memilih 3. Bacalah puisi, bacalah, perhatikan, bacalah, jelaskan. Pilihlah 3. Oh iya, ini ternyata bukan itu ya. Pilihlah 3 ciri puisi. Nah, ini juga harus grade by hand tapi tetap 1. Ini juga sama, grade by hand tetap 1. Karena di sini ya. 3 pilihlah 3 ciri puisi, pilihlah 2 ciri prosa. Ini soalnya kunci jawabannya harus begitu. Sehingga ini harus ngisi skornya sendiri. Kemudian bacalah puisi di bawah ini dan seterusnya. Itu enggak. Kita cari isiannya.
Isiannya kata kuncinya ada di sini. Judul yang tepat atau perhatikan puisi ya. Perhatikan puisi. Perhatikan puisi. Nah, ini grade by hand juga. Di sini juga grade by hand. Di sini grade by hand. Di sini skor 2 karena isian. Jadi isian saya pakai 2. Esainya saya pakai 3. Begitu selanjutnya. Kemudian di IPA-nya juga sama. Nah, IPA itu mulai dari air terjun, berarti air terjun dapat dimanfaatkan sebagai ini. Berarti grade by hand, di sininya 2. Di sini grade by hand, di sini 2. Kalau polanya sudah sama mah gampang ya. Jadi isiannya 2, esainya 1 gitu kan. Nah, kemudian di IPS kalau nggak salah saya pakai yang checklist juga di berikut ini. Nah, berikut ini berarti grade by hand, itu aja 1. Kemudian isiannya di Indonesia sebagai pelopor, berarti cari Indonesia sebagai pelopor. Indonesia sebagai pelopornya grade by hand, ini juga grade by hand, ini grade by hand. 2, 2, 3. Begitu, kemudian di SBDP. Di SBDP itu ada, ini pilih 2 cara untuk membuat lekame. Pilih 2 cara, ini grade by hand, tetap 1 karena PG. Kemudian yang ini grade by hand, ini grade by hand, ini grade by hand, ini isian. Isian tuh 2, 2, esainya 3. Oke, sampai sini ya. Jadi ini grade by hand, nanti tidak akan seperti tadi. Kalau tadi kan langsung otomatis dia ngebaca kunci jawaban. Nah, kalau ini dia nunggu kita untuk ngisi. Ya, nunggu kita untuk ngisi. Nah, ulangi ya. Jadi untuk atas sama. Jadi yang tidak kita olah, tidak kita nilai pakai rumus, biarkan skip. Nama siswa harus kita identify student karena nanti penting pada saat buat kunci jawaban. Kemudian mulai dari soal, kalau soal PG kita pakai normal grading. Kalau soal isian kita pakai grade by hand dan essay. Gitu. Kita abaikanlah soal yang saya yang pakai kunci jawaban yang kotak-kotak itu ya. Kita continue ke tahap 2. Nah, di tahap 2 itu adalah memilih kolom mana yang akan kita jadikan kunci jawaban. Aduh, suwe, co. Bah, malah nggak mau deh. Malah nggak mau. Servernya rusak. Kalau mulai dari awal lagi, mungkin saya akan contohkan yang atasnya aja ya. Oh enggak, ternyata enggak. Dia udah setelan ya. Setelan tadi ternyata untung nggak harus mulai dari awal lagi. Nah, oke, kita tinggal memilih mana kunci jawabannya. Kunci jawaban adalah kolom pertama yang kita tandai kunci jawaban, kita klik. Oke, kita continue. Oke, kita tunggu saja dia bekerja. Oke. Oke. Tara. Selesai. Oke, ininya di close. Nah, sekarang untuk PG itu tadi sama ya, seperti yang tadi kita contoh soal PG saja. 1 untuk jawaban benar dan 0 untuk jawaban salah. Ini kita tidak grade gitu kan, seperti itu. Nah, kita lihat ke sini. Nah, yang grade by hand tadi, maka ini akan kosong. Tidak ada skornya. Nah, inilah nanti yang akan kita isi gitu ya. Saya akan contohkan 1. Ini kan Cantika ya. Cantika itu berarti di urutan pertama tadi. Ke atas dulu. Baik. Nah ini repot memang. Tetapi saya menganggap begini. Sama saja ketika kita ulangan biasa tanpa online. Anak-anak ngumpulin kunci jawaban, kita ngoreksi satu-satu kan, isian atau esainya. Cuman di sini kita kebantu, kita tinggal langsung otomatis mendapatkan nilai sebetulnya. Saya sedang mencari bagaimana agar skor yang kita bubuhkan di sini bisa langsung ke sini, tapi belum ketemu. Jadi terpaksa saya memberikannya adalah yang manual. Baik, Rara itu yang absen 1 tadi. Ini harus hati-hati di sini ya. Ini absen 1, dia Cantika namanya. Kemudian dia di isian itu skornya 2. Berarti kita isikan 2 di sini. Ulang ya. Di Rara itu dia skornya 2, maka kita isikan 2 di sini.
Oke, sudah. Kemudian si Rara ini juga di isian berikutnya skornya 2, berarti kita isikan juga 2 di sini. Kemudian di soal esainya, sorry. Oke. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan kita ganti skornya itu akan ada seperti ini ya. Buang atau simpan. Saya saranin jangan langsung simpan. Nanti saja setelah selesai ke bawah, kita baru ketik simpan. Karena kalau kita klik simpan, dia akan ke atas. Susah lagi nyarinya. Jadi biarin aja begini, hiraukan aja dulu. Oke, kemudian di sini esainya dia skornya 3. Kita kasih angka 3 di sini. Selesai. Nah, jadi kita sudah menilai ini. Jadi ulangi ya. Jadi teman-teman formnya harus dikasih skor dulu, baru kita proses di sini. Gitu, biar gampang. Jangan sekarang kita kasih skor ke sini, nanti repot. Nah, sekarang kita ke soal bahasa Indonesianya. Soal bahasa Indonesia tadi saya pakai itu ya, tadi 3 pilihan dan anak ini ternyata 3-3-nya dia benar, jadi dia skornya 1. Maka di sini kita kasih skor 1. Gak bisa otomatis karena kunci jawabannya ada 3. Nah, sementara di soal yang prosa ini dia salah karena dia menjawabnya salah satunya salah, sehingga saya kasih 0. Itu kemudian kita lari ke isian sama esainya. Nah, ini isian sama esainya. Nah, ini isian. Sorry. Ini isiannya 2. Kita kasih nilai 2. Kemudian di sininya 2. Kita kasih nilai 2 lagi. Kemudian esai berikutnya 3. Kita kasih 3. Oke. Sudah untuk bahasa Indonesia, kita lanjut ke materi IPA. Nah, di materi IPA di sini dia nilainya 0. Kita kasih nilai 0. Kemudian di sini nilainya 2. Kita kasih skor 2. Di sini nilainya 3. Kita kasih 3. Biasanya saya bacanya langsung 2 2 3 1 2 3 gitu ya. Nah, kemudian di sini saya balik lagi kayak tadi, teman-teman kalau nggak mau repot gak usah pakai PGI begini ya. Kalau tapi saya pengen nyobain anak-anak agar mikir aja gitu ya, mencoba biar benar analisis, kan lagi musimnya AKM. Gitu. Nah, kemudian kita lihat, nah kalau saya biasanya bacanya gini, 2 2 3 biar cepet gitu. Jadi ketika esai saya pakai 2 2 3. Salah. Sorry. Ternyata ini yang atas dulu. Ini soal mana sih? Oh, di sini. 2 2 3 itu ya. Kemudian sekarang SBDP. Nah, SBDP itu kan ada satu soal PG-nya yang begini bentuknya. Saya hafalin 1 2 2 3. Nah, saya langsung masukkan aja 1 2 2 3. Nah, saya bikinnya satu saja ya contohnya ya. Nanti biar yang lain teman-teman ikutin, karena saya nggak mungkin ngasih nilai begini ke seluruh anak, ke 24 anak. Nah, intinya kalau isian atau esai kita lihatnya di sini. Jadi kalau misalkan ke anak kedua ini kita simpan dulu. Nah, kalau simpan langsung ke sini. Nah, kalau ke anak yang kedua ya sama kayak gitu lagi gitu ya. Kayak gitu lagi. Jadi yang ini diisi sesuai dengan yang ada di sini. Yang ada di anak. Kita kasih skor berapa. Oke, itu intinya. Kemudian sekarang kita langsung bagaimana mengolah nilainya. Oke. Nah, mengolah nilainya sama kayak tadi, kita buat dulu kolom untuk mata pelajarannya. Awas teman-teman di sini karena bentuknya berhubung begini, jadi jangan sampai ke sini nanti banyak banget yang kita buat. Jadi sampai F saja. Berarti sisipkan 4 kolom, tambah 1 lagi, 1 kolom, sehingga 5. Nah, di kelas tinggi itu ada PPKN, ada bahasa Indonesia, kemudian ada IPA, tadi urutannya gitu, IPS, kemudian SD, DP karena PJOK-nya terpisah. Nah, sama seperti tadi kita pakai rumus sum juga sama dengan sum. Nah, kemudian
Kita mulai dari soal nomor 1, tandanya adalah belakangnya angka 3 karena esai itu 3. Nah, sampai sini oke, selesai. Saya berhitung dulu di sini PG-nya 1 2 3 4 5. Berarti PG-nya ada 5, skor tuh ditambah isian 2 9, ditambah esai 3 jadi 12. Berarti skor total 12. Nah, saya tidak bisa menggunakan 12 kali berapa jadi 100. Karena begitu maka saya pakainya sum ini dibagi 12 dikali 100. Ya, jadi karena skornya 12 maka sum dijumlahin semua adalah 12 dibagi 12 dikali 100, maka itulah rumusnya. Oke, jadinya 100. Saya klik. Oke. Nah, ini kenapa masih 8,33, 35 dan seterusnya ya? Karena memang tadi ini belum soal isian sama esainya belum masuk di anak yang berikutnya. Kalau sudah masuk nanti akan mengikuti sendiri ya, akan berubah dengan sendirinya. Nah, kemudian bahasa Indonesianya juga sama dengan sum. Kalau nggak salah saya pakai rumus yang sama, formula yang sama. Oke, di sini mulainya bahasa Indonesia tuh tandanya di belakangnya ada 3 biasanya. Sama, berarti saya bagi 12 dikali 100. Hasilnya begitu, tinggal di checklist. Maka rumusnya akan ke bawah sama dengan sum lagi. Untuk soal IPA, oke, soal IPA dimulainya dari sini, pembangkit listrik tenaga itu ya. Kemudian sampai sini. Dalam kurung kali 12, kali lagi. Bagi 12 dikali 100. 75 dia nilainya. Kemudian IPS-nya pun sama. Ke IPS. Nah, IPS itu dari sini Indonesia Memperkasai sampai dengan jenis reklame ya. Nah, ini. Sampai sini dibagi 12 dikali 100. Yang paling penting teman-teman harus ingat berapa jumlah skornya aja ya. Sama dengan sum skor tiap-tiap bidang pelajaran. Ini mulainya dari tadi Indonesia itu salah saya bagi 12 kali 100. Ntar ada yang masuk dah. Oh, Paunan. Oke, itu kemudian sebentar. Nah, itu SBDP 100 ya. Ini IPS kayaknya salah rumusnya. Masa 0. IPS itu mulainya dari ini. Harusnya sampai sini dibagi 12 dikali 100. Nah, karena ini sudah begini, tinggal diklik 2 aja ya kalau misalkan. Nah, teman-teman di spreadsheet ini kan kalau defaultnya seperti ini ya. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa pembulatan? Oke, saya sekalian aja untuk pembulatannya. Jadi kita blok dulu nilai ini biar rapih. Kemudian di sini ada pengaturan angka, kita klik, kita pakai angka di sini teman-teman. Oke, karena saya sukanya tidak ada angka 0 belakangnya, saya klik aja, habis. Nah, itulah nilainya. Nah, inilah nilai anak-anak kelas 6 yang sudah saya olah pakai flu baru. Nah, saya kebetulan kemarin sudah memproses ini dan hasilnya seperti ini. Ya, jadi kalau isian esainya ditambahkan nanti otomatis nanti akan seperti ini nilainya. Sudah selesai, ini nilai total, ini PKN. Nilai total gampang, teman-teman kalau sudah copy paste tadi tinggal di average saja, pakai rumus average atau rumus rata-rata, itu nanti akan kelihatan nilai total dan ini akan sama dengan yang ada di form. Yang ada di sini nantinya. Gitu ya. Karena kayak saya pakai skornya 60, nggak mungkin di sini kelihatan gitu. Dan saya nggak bagikan ini ke anak-anak ya. Artinya kunci jawaban mereka nggak saya bagikan karena nanti malah bingung anak-anaknya. Nah, itu untuk isian esai mungkin agak sedikit kerja keras, tetapi saya sarankan tadi kalau kita ngelolahnya cuma satu kelas aja sih, saya pikir nggak terlalu masalah gitu. Tapi kalau misalkan ngelolahnya banyak kelas, mungkin akan repot gitu.
Sampai situ dulu untuk penjelasan dari flu baro yang isian atau esai. Sebetulnya ketika kita ngotak-ngatik itu awalnya saya pikir bisa otomatis gitu skor yang saya tulis di form ke spreadsheet, tapi belum ketemu. Kemarin ada, cuman pakai aplikasi begitulah, jadi agak sulit. Saya harus ke Excel dulu, ngerubah lagi, repot. Saya nggak bagikan itu. Jadi saya akhirnya memutuskan ya sudah, mending repot, tapi kalau untuk satu kelas mah insya Allah bisa gitu. Kita hentikan dulu. Baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan monggo. Udah. Silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan terkait dengan flu baru tadi. Enaknya sih langsung praktek terus nemu masalah nanya ya. Iya. Pak Andi, Ya silakan Pak Apip. kalau Teman-teman. tadi untuk soal PG itu kan hasil daripada analisis flu baronya kan bisa untuk sama halnya menganalisis soal ya, gitu ya, bisa langsung gitu di print atau. Nah untuk yang ada esainya itu kan otomatis harus menunggu hasil daripada kita menilai masing-masing soal uraian ataupun isian singkat itu, menunggu itu gitu maksudnya untuk analisis hasil analisisnya gitu. Nggak bisa langsung kan, karena memang harus diolah dulu secara subjektif oleh kita guru kelasnya manual gitu kan Pak ya. Ya, mungkin hanya itu, mungkin dari sisi kerepotan atau waktu hampir sama dengan offline seperti yang tadi Pak Andi katakan tuh Pak. Tapi memang ini bagus banget gitu. Apa namanya, paperless lah ibaratnya, paperless bagus banget. Iya, insya Allah nanti ini Pak harus praktek langsung ini Pak. Kayaknya orderan pertama nanti dari sekolah baru nih kayaknya. Solek Pak Iwan nih. Terima kasih Pak, terima kasih. Ya. Jadi memang tadi saya bilang enaknya praktek, nemu masalah diskusi gitu. Seperti kemarin Pak Iwan langsung praktek, nemu masalah langsung nanya. Memang enaknya begitu. Teman-teman kalau sudah dapat ini, biar nggak lupa, mendingan sekarang praktekin gitu. Apalagi yang sudah selesai PH-nya. Tetapi kalau misalkan memang belum selesai, ya tunggu dulu sampai waktunya memang selesai, di close, nah baru diolah. Karena kalau misalkan sambil jalan itu bisa sih, bisa. Cuma mendingan nanti aja dulu sampai selesai baru ngolah. Karena repot nanti kalau soalnya memang sudah isian sama esai. Saya sengaja dicobakan isian esai itu karena jujur kalau misalkan kita hanya mengandalkan PG, kita bisa melihat gitu ya, kita nggak bisa melihat sejauh mana anak-anak itu benar-benar mengikuti pembelajaran kita gitu. Karena kan tadi dia isian esai itu tujuannya utamanya adalah memberikan kita subjektivitas kita sebagai guru terhadap anak, karena kita yang tahu anak itu sudah sampai mana bisanya, sementara sistem itu nggak tahu. Anak kalau nyontek dapat 100 ya 100 gitu, tapi kalau pakai isian atau esai anak dapat 100 juga beda, mana yang benar-benar ngikutin materi kita, mana yang enggak. Di anak-anak saya itu bisa kelihatan mana yang jawabannya memang berasal dari materi saya, mana yang memang jawabannya dia searching. Karena kan kalau kita ngajar itu kan kita ngasih materi itu jelas, IPK-nya jelas, kemudian materinya juga kita sudah spesifikkan seperti apa. Sehingga ketika menanyakan sesuatu, mungkin jawabannya banyak di internet gitu. Tetapi jawaban yang memang kita arahkan itu sudah jelas. Contoh tadi puisi. Apa sih pengertian puisi gitu kan? Nah, di internet banyak pengertian puisi, tetapi yang memang kita spesifikkan di materi itu sudah jelas puisi itu apa gitu. Sehingga anak-anak yang memang mengikuti materi dia akan kelihatan jawabannya mendekati jawaban yang memang kita spesifikkan dibandingkan dengan jawaban yang langsung dari copy paste. Termasuk tadi soal-soal ASEAN. Saya nemu soal ASEAN tentang kerjasama gitu ya. Itu ada yang copy paste utuh gitu. Kerjasama sosial budaya segala macam. Padahal saya sudah bikin resapan materinya sehingga dia tidak terlalu banyak yang dibahas gitu tentang sosial budaya. Karena takarannya SD gak usah banyak-banyak, misalkan satu kalimat gitu. Tetapi dia anak bisa sampai 2 paragraf dia jawab. Dan
ketika dicek ya itu memang dari internet. Nah, ini pentingnya kenapa kita cobakan di PH itu isian sama esai. Mudah-mudahan teman-teman yang memang ngasih PG khusus untuk 456 ya, karena kalau untuk kelas tinggi saya rasa esainya jangan dulu deh. Kasihan juga kan kalau 1 2 3 udah isian aja kalau mau ditambahkan gitu. Karena kan kasihan anak ngetiknya gitu. Kalau kelas tinggi 456 saya pikir kalau misalkan bikin satu kalimat untuk jawaban belum nggak ada masalah. Cuma kalau 1 2 3 kan dia mungkin 1 2 kata yang mungkin dia bisa tulis di form kita. Baik, silakan barangkali masih ada pertanyaan berikutnya terkait dengan ini atau mau diskusi yang lain juga nggak apa-apa. Tenang, ini Google Meet-nya premium kok, jadi tidak dibatas sejam. Silakan. Bu Ida mau nanya, Bu Ida. Itu udah angkat tangan, silakan Bu Ida. Halo Bu Ida. Atau Pak Anto, tadi Pak Anto angkat tangan. Silakan Pak Anto. Tes. Ya, masuk Pak Anto. Ini terkait Flubaro, Bang. Itu emang hanya untuk akun-akun pribadi atau saya coba install di yang akun belajar tuh nggak masuk ya? Oh. Pernah nyoba belum? Pak Anto, kalau akun belajar itu nggak bisa add-on ya? Iya. Ini Flubaro itu nggak masuk add-onnya dia gitu. Nggak bisa. Akun belajar itu semua add-on nggak mau. Oh gitu? Ya. Mantap. Nggak bisa. Akun belajar itu nggak bisa add-on, nggak bisa bikin video di YouTube. Udah. Oh gitu? Nggak bisa. Jangan dipakai untuk itu. Karena memang tujuan di sana dia hanya untuk membuat pembelajaran. Jadi memang fokusnya dia di Classroom aja. Jadi yang dimantepin memang Classroom aja, Classroom sama Google Meet. Udah. Yang lain-lain jangan dicoba-coba, udah. Form pun saya jarang pakai yang punya situ karena saya tidak bisa pasang add-on gitu. Jadi form juga saya pakai email pribadi aja udah. Walah. Kalau misalnya udah bikin formnya di akun belajar nih, kita pakai kolaborator gitu. Ngedit di kolaborator kayaknya bisa ya? Kalau nggak salah di kolaboratornya bisa. Kalau nggak salah di kolaboratornya bisa. Tapi Pak Anto, hati-hati. Udah pernah dicoba dikirim ke anak-anak belum yang formnya? Udah, ini dipakai PH. Bisa. Bisa. Oke. Kalau PH bisa. Syukur kalau bisa mah. Soalnya kalau nggak salah di situ ketika share link itu ada pengaturan. Jadi kalau bukan akun belajar yang akses nggak mau, harus izin ke kita gitu. Itu checklistnya dibuang. Pinter berarti udah. Iya, checklistnya dibuang yang atas. Ya, pinter. Ya, jadi kalau akun belajar memang sangat terbatas. Memang di beberapa hal dia full kayak gini. Sekarang saya pakai ini akun belajar. Makanya bisa ngerekam dan bisa lebih dari sejam. Oh, itu paling bisa ngerekam. Itu makanya kalau akun belajar saya pakai untuk hal-hal tertentu kayak gini. Kemudian kayak Classroom-nya gitu. Tapi untuk nyambungin ke aplikasi-aplikasi lain itu masih bisa Pak Anto. Contoh Quizzes itu disambungin ke Classroom itu bisa. Quizzes. Asal aplikasi yang kompatibel dengan Google Edukasi ya atau Google Suite itu bisa gitu. Cuman kayak pengaya yang ada di marketplace itu nggak bisa. Jadi kayak saya cobain Quizzes, masukin, dikonekin itu bisa. Kemudian ada lagi aplikasi yang buat attendance, tapi itu di luar ya, bukan add-on bukan. Nah, itu bisa nyambung. Kemudian saya nyoba nyambungin yang buat literasi khusus, jadi isinya dongeng gitu kan, video ada dongengnya gitu tuh, apa namanya saya lupa, nanti saya bagi deh di lain waktu karena saya juga masih riset itu ya. Itu bisa dimasukin ke Classroom-nya. Sehingga ketika Anda ngeklik itu daftar hadirnya langsung masuk dan anak-anak langsung bisa baca. Kemudian anak-anak juga ada kayak tantangan gitu tuh. Nah, tapi itu saya belum cobain ke sana, cuman itu bisa dimasukkan ke Classroom, bisa connect. Oh, mantap. Ditunggu deh. Soalnya itu unlimited loh, Bang. Unlimited. Cuman kalau untuk file-file dimasukin ke Drive nggak masalah. File dimasukin ke Drive nggak masalah. Kayak ini nih sekarang saya ngerekam ini masih masuknya di Drive. Itu nggak masalah. Yang masalah itu kalau sudah dia ditambahin add-on atau pengaya itu nggak bisa. Gitu. Paling gitu aja sih kalau untuk akun belajar. Tetapi saya dengar
ntar lagi Classroom sama Google Meet-nya mau di-upgrade sama Google-nya. Jadi tunggu aja, mungkin ada sesuatu yang bagus karena saya lagi nunggu auto admit sama breakout ya gitu. Jadi biar nanti bisa kita belajarnya per kelompok tapi kita masih ada di virtual gitu. Itu tinggal breakout-nya aja yang kita tunggu. Mudah-mudahan upgrade dan Google Meet-nya itu bisa breakout ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, mending teman-teman silakan aja mulai sekarang dipraktikan. Ya. Minta video rekamannya ya Pak Andi nanti. Siap. Ini nanti saya proses. Silakan teman-teman dipraktikan. Nanti kalau ada masalah, yuk kita diskusi bareng-bareng, gitu ya. Gak apa-apa. Karena saya juga sebetulnya baru nyoba kemarin dan ternyata pada saat saya nyoba, wih keren banget ini gitu kan. Ketika dulu saya harus pakai rumusnya panjang Pak Anto. Saya nggak sanggup lagi kalau udah ngerumus-rumus begitu dan ternyata pakai ini saya nggak terlalu banyak rumusnya, hanya pakai rumus standar itu sudah kita bisa olah nilai. Hanya harus sabar kalau kita menggunakan soal isian atau esai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, walaupun sedikit orang. Nanti rekamannya akan saya coba upload di YouTube dan nanti bisa dibagikan di teman-teman dan silakan bisa kita diskusi lagi kalau misalkan memang ada kesulitan terkait dengan penggunaan aplikasi add-on Flubaro ini. Oke, mungkin kalau nggak ada yang mau disampaikan kembali, Pak Jejat, Bu Saidah, Bu Dewi, Pak Api, Pak Anto, Pak Fauzan, Bu Vinda, dan teman-teman yang tadi berhasil gabung. Terima kasih sudah bergabung. Mudah-mudahan kita bisa kembali ketemu untuk saling belajar berbagi. Saya tunggu nanti teman-teman yang lain untuk melakukan hal yang sama dengan yang saya lakukan saat ini, karena kita belajar bareng itu lebih enak daripada kita belajar sendiri. Serius. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Andi. Alhamdulillah, mantap, mudah-mudahan berkah. Saya stop dulu rekamannya ya.